Hewan Mania dimanapun Anda berada, salam hangat dari kami, salam sehat dari kami, main balap, dan terima kasih. Ternyata yang antusias dengan kaos main balap banyak sekali. Terima kasih yang sudah pesan, Alhamdulillah Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk yang belum memesan ya silahkan cari jalan yang benar pakai bis ya. Oke, kita akan ngobrol. Kalau saya selalu stand up kan teman-teman bosan, tapi yang saya akan menyampaikan berita seputar Formula One yang berita ini tidak ada di internet. Asa pun juga tidak tahu sumbernya dari mana karena memang sumber yang saya peroleh ini adalah sumber yang sangat real. Yang pertama adalah P3 ketika Max Verstappen bilang lost power itu jadi masalah ternyata. Jadi setelah itu jadi perdebatan karena Horner langsung mengejudge engineer bahwa Anda tidak bekerja dengan baik sehingga Max Verstappen kehilangan power gitu. Teman-teman juga tidak mau terima karena memang mobil Red Bull ini sangat bagus sekali itu. Mesinnya juga bagus. Jadi dia juga tanya, kalau sampai Max kehilangan power itu bukan salah mesinnya. Tanya Kelly Piquet, semalam diapain sehingga Max Verstappen lost power. Nah itu ya jadi pertanyaan, mungkin perdebatan seputar itu udah ya ini pribadi, ini adalah guyonan dewasa, yang belum dewasa silahkan beli umur ya. Kemudian juga sangat menarik kalau kita ngomong Ferrari, Ferrari ini memang sudah tidak bisa kita bicarakan terus, karena itu juga termasuk nanti kita ngomongnya gibah, dosa. Karena Binotto sudah bilang bahwa yang kita cari Ferrari ini adalah keberkahan, memberikan berkah pada tim lain, gitu kan? Kita memang salah strategi, kita salah taktik. Nah, taktik dalam apa? Pada saat balapan. Sehingga mereka sudah bilang sebentar lagi kita akan kuat. Kenapa? Soal taktik, soal strategi dan taktik kita akan kerjasama dengan tokoh Indonesia yang lagi populer yaitu pesulap merah. Nanti ada gambarnya pesulap merah. Nah itu. Nah, saya mau tanya ke Asa, yang benar itu membacanya Porsche atau Porsche? Porsche. Nah, ini karena ada teman kita, Mr. Paul, Pak Paul, arsitek teman kita bersepeda kan ngirim, karena dia punya Porsche kan, jadi langsung, Mas mau beli Red Bull, kenapa? Karena Porsche akan masuk di Red Bull. Sebentar, ini berita salah, semuanya udah pada salah semua. Karena begini, power mesinnya Red Bull adalah mesinnya memakai proyek namanya Powertrain, benar saya? Ya, Red Bull Powertrain nama perusahaan. Mereka mengajak ke Honda Jepang menolak, sudah nggak bisa kan, Red Bull Powertrain, sehingga dia mengarahkan Honda Jepang, silakan pakai Honda Korea. Honda Korea itu Hondanya miring, ya kan, benar kan, yaitu Hyundai, ya kan. Nah, kenapa kita memilih Hyundai? Semuanya setuju, jadi lebih baik Porsche kita ke Hyundai Korea, Honda Korea yaitu Hyundai. Kenapa? Karena ada sinergi. Powertrain, Hyundai sekarang berhasil menjual satu varian yang namanya Hyundai Creta. Jadi nanti akan gabung. Ini akan menjadi sinergi yang luar biasa. Jadi Powertrain dan Hyundai Creta. Jadi silakan teman-teman itu. Dan terakhir beritanya adalah kalau Audi itu ditolak oleh para bos-bos tim. Ini salah besar. Audi tidak bisa masuk Formula One karena tidak dapat restu dari Iko Uwais suaminya. Kita sekarang kembali ke Asa karena kita akan ngomong. Benarkah omongan saya tadi kalau kita ngomong Ferrari, kita ini kan salah karena saya juga pecinta Ferrari. Replika saya di samping saya ini Ferrari semua. Jadi yang ngomong yang lain dulu, yaitu balapan semalam aja dulu, lombanya gimana? Jadi lombanya. Dan Formula One barusan kampanye dilarang menghujat secara online loh Mas Jawa, menganjurkan supaya tidak bullying online segala macam. Jadi ya kita hari ini bersikap positif semua sama Ferrari aja Mas Jawa ya. Oke, sorry, tadi omonganku tadi kan bahasa Indonesia. Dia kan nggak tahu dia bule kan? Iya boleh. Mas Jawa aja, jangan saya. Kamu nggak bisa kemana-mana ya. Takut di blacklist. Oke, silakan Sa. Ya, jadi ya memang tadi malam aja begitu Ferrari pit stop itu aja ada teman Harry dari Lombok itu udah langsung WA membagongkan lagi Ferrari ini. Maksudnya penggemar F1 di Indonesia melihat eksekusi Ferrari itu, masa kita lebih pintar daripada orang-orang yang di Ferrari itu kan? Ini sulit memikirkan apa yang terjadi di sana, bagaimana pola pikir, bagaimana pola kerja. Karena itu tema hari ini nanti akan lebih banyak ngomongin tentang strategis, siapa strategisnya Ferrari, siapa strategisnya Red Bull, bagaimana strategis ini bekerja, kenapa keputusan itu dibuat, dasarnya seperti apa. Karena kan bukan insting pit stop,
ganti ban keras itu kan seharusnya nggak seperti itu. Sudah ada simulasinya. Nah, nanti kita di episode ini akan lebih banyak ngomongin tentang itulah nanti, karena itu juga contoh perempuan mengalahkan laki-laki juga itu nanti. Nah, tapi sebelumnya kita bahas hasil dulu karena semalam adalah lombanya dan podiumnya sama dengan seperti di Prancis. Verstappen menang walaupun start nomor 10. Ini start terjauhnya Verstappen untuk menang. Plus dia sempat spin 360 derajat karena sempat ada masalah kopling. Jadi nyalip Leclerc, spin, nyalip lagi, yaitu namanya ngefur, Mas Dewo. Kalau lagi kuat kan mau ngapain aja bisa. Berhenti dulu lah, mau ngapain lah kan bisa. Kemudian Hamilton luar biasa. Ini diam-diam nggak ada yang perhatian ini. Start dari nomor 7, mungkin nggak ada yang perhatikan Hamilton ini ngapain, karena semua ngelihat Red Bull ngapain, Ferrari ngapain, Russell ngapain. Hamilton diam-diam punya strategi yang paling jitu mungkin. Gitu ya. Sehingga dia bisa finish nomor 2. Russell nggak mungkin bisa melawan, jadi main amannya adalah Hamilton dikasih nomor 2. Russell kan tidak bisa fleksibel dalam hal strategi karena dia berkutat dengan Ferrari kan waktu itu. Sehingga yang lebih fleksibel dalam hal strategi adalah Hamilton kemarin. Nanti kita akan bicara juga tentang Mercedes. Ferrari start nomor 2 dan 3. Dengan Russell pole position, mobil yang seharusnya lebih lemah. Dengan Red Bull start peringkat 10-11 malah nggak dapat podium. Jadi ya sekali lagi tidak boleh menghujat Ferrari. Faktanya udah menghujat diri sendiri. Jadi Sainz finish nomor 4, gagal podium. Perez ya, nomor 5, tidak perlu terlalu diperhitungkan. Leclerc malah nomor 6. Saya nggak tahu apa kalau dipaksakan pakai ban hard itu dia mungkin bisa lebih baik atau tidak, atau sama saja nomor 6. Ya, yang jelas dia akhirnya finish nomor 6. Jadi bukannya dia ngejar poinnya malah makin jauh lagi nanti dengan Verstappen. Norris ini benar-benar bertarung dengan dirinya sendiri. Dia ditugaskan mengalahkan pasangan Alpine dan dia berhasil melakukan itu. Tapi teman satu timnya tidak bisa mengimbangi sehingga jumlah poin perolehannya McLaren dan Alpine jadi sama karena Alonso dan Ocon finish nomor 8 dan 9. Vettel agak dikasih poin sama Stroll, finish nomor 10, mungkin hadiah pengumuman pensiun. Vettel belum pensiun ya, pensiunnya akhir tahun. Jadi kalau ngomong Vettel pensiun, belum. Pensiunnya akhir musim. Nah, ini jadi kita masih punya berapa ini? Masih punya 8 lomba ya? 9 lomba untuk menyaksikan Vettel. Siapa tahu masih bisa mencuri podium atau apa untuk perpisahannya. Nah, ini klasemen pembalap makin jauh. Jadi memasuki libur panas. 4 lomba sebelum musim panas kan kita selalu bilang ini 4 balapan yang krusial untuk perebutan gelar. 2 lomba pertamanya Ferrari bisa ngejar, 2 lomba terakhirnya makin hancur. Jadi selisihnya malah makin jauh antara Verstappen dan Leclerc sekarang 80 poin. Ini Verstappen liburan terus saja 3 lomba nggak ikut masih mimpin klasemen. Tapi ini libur 1 bulan plus nggak ikut 3 lomba, capek misalnya gitu. Atau tapi bisa jadi ya saya malah dia pundi-pundi untuk podium satunya diperbanyak, mungkin bisa juga ya. Mumpung umumnya bagus. Malah bisa mecahkan rekor ya kan, dulu Vettel yang menang 13 kali dalam satu musim kalau nggak salah. Nah ini malah makin jauh, jadi perebutan gelar malah makin makin tidak seru ini sebelum liburan lagi. Jadi liburannya kan nggak terlalu exciting jadinya. Kemudian Perez malah hanya 5 poin dari Leclerc sekarang. Russell dan Russell malah udah di atas Sainz 2 poin. Hamilton sudah menempel Sainz. Jangan-jangan di akhir musim nanti malah Ferrari peringkat 3 Mas Dewo, sama kayak tahun lalu. Bisa ya. Kalau melihat tren ini loh ya. Ini dan itu bukan karena Ferrari tidak punya mobil yang cepat. Murni karena ya banyak alasan. Leclerc juga bikin kesalahan. Tapi sekarang sorotannya kembali ke tim strategi gitu. Ya, Norris ini nggak punya pilihan kayaknya. Dia jauh banget selisih sama Hamilton. Poinnya, selisihnya berapa itu? Ya sama, 70 poin. Separuh. Kemudian Ocon, Bottas, Alonso di belakangnya agak kurang relevan kita ngomongin sekarang. Kalau lihat klasemen konstruktor, makin jauh, hampir 100 poin sudah antara Red Bull dan Ferrari. Malah Mercedes yang hanya sisa 30 poin dari Ferrari. Makanya nanti jangan-jangan nanti di akhir musim Ferrari peringkat 3 ini. Alpine dan McLaren masih ketat, masih ada peluang, tapi Alpine kayaknya lebih solid ya. Ini murni faktor Ricciardo yang nggak bisa maksimal membantu Norris. Alfa Romeo masih di situ, Haas masih di situ, Alfa Tauri masih di laut.
Aston Martin nambahnya pelan-pelan. Ya, Williams juga masih di situ. Ini nggak terlalu banyak berubah. Yang saya pengen nunjukin lagi di episode sekarang ini pergerakan start finish ya. Karena tadi ngomongin kita lihat dua garis merah di atas, startnya di peringkat 2 dan 3 sempat mimpin, ya, dua-duanya sempat mimpin, tapi kemudian finishnya melorot di belakang. Ini menunjukkan decision making Ferrari di bagian tengah ini, apa peminjam istilahnya teman-teman, membagongkan. ya. Saking pinternya kita nggak paham maksudnya apa ini. Nah, karena kan kalau kita lihat foto start kan, kalau kita ngelihat foto ini kan Red Bull nggak kelihatan maksud. Jauh Betul, di belakang. betul. Red Bull ada di sini satu, di tengah-tengah ini satu, di tengah-tengah ini satu, di belakang dua McLaren, di belakang dua Alpine, Ya, di belakang dua Mercedes, dan Ferrari ini seharusnya kan bisa memaksimalkan ini, dapat kesempatan emas untuk sebelum liburan mukul poinnya Red Bull. Red ya, Bull sendiri mengakui sebelum lomba targetnya hanya kalau bisa 5 besar sudah bagus karena dia ingin damage limitation ya, jadi mengurangi keterpurukan gara-gara posisi start yang jelek itu. Apalagi ya, dua mobilnya kan ganti mesin sebelum lomba. ya. Belum penalti tapi ganti mesin. Itu sudah berarti kan mereka sudah siap-siap nanti ke depannya akan ada ganti mesin lagi. Tapi ya tetap bintang aktor utamanya tadi malam ya Ferrari 2 ini kemana? Atau aktornya yang nggak kelihatan di pitwall itu yang membuat keputusan-keputusan yang membuat kita shock. Kenapa kok nggak menang? Itu Ya. yang di tanda tanya. Ya ini Sorry, Sa, kalau ya, ya sorry, Sa, kalau kayak misalnya pemakaian ban ini biasanya kan Ferrari lebih awet daripada Red Bull ya. belum tentu Mas, tergantung sirkuitnya juga, Suhu ya, Ya, suhu juga. kebetulan ini temperaturnya ngedrop banget. Hari Jumat itu panas, Ya, sehingga Ferrari mungkin baik. Tapi ketika Sabtu kan hujan, sempat hujan. Kemarin dingin banget, katanya temperatur permukaan aspalnya hanya 26 derajat. Itu kan dingin sekali. Dan ada gerimis-gerimis kan sebenarnya sepanjang ya. lomba. Nah itu karakternya jadi sangat berbeda. Ya, tapi kan tetap saja seharusnya tim itu kan punya simulasi, punya persiapan kalau begini ngapain, kalau begini ngapain, kalau begini ngapain. Dan Red Bull benar-benar mengeksekusi dengan istimewa. Gitu. Maksudnya nggak ada, maksudnya Verstappen sempat melintir aja masih menang gitu. Itu untung nggak nabrak ya. Ini skill juga ya. Ketika melintir sekalian 360 aja, jangan tanggung-tanggung. Gitu. Betul ya, betul, betul, Spin betul. and win. Sekalian 360, hanya disalip Leclerc, habis itu salip Ya, lagi. Enak kan? Nggak kayak main-main aja, kayak main video game ya. ya. Dan komentator juga sempat terjebak, katanya Max Verstappen spin, padahal kan balapannya di Hungaria bukan di spin ya kan? Ya, saya kemenangan Red Bull bisa dibocorin Sa, apa selain strategi yang matang karena kalau kita melihat P10 dan Asa juga sampaikan kita tahu semuanya ini sirkuit bukan sirkuit cepat, bukan sirkuit lebar, ini sirkuit sangat-sangat tradisional Ya. sehingga biasanya kan kayak kereta kan Ya. mengular. Nah, apa yang terjadi Sa, semalam? Ya, kita langsung ngomongin strategi dan insting dan eksekusi Mas Yowa ya. Langsung ke situ aja ya. Karena Boleh, nanti boleh. kita ngomong Mercedes setelahnya aja lah. Ya, Uh, Pertama-tama sebenarnya tanda-tandanya itu sudah mereka dapatkan waktu pemanasan menuju start. Saya kembali ke foto start ya. Jadi pemanasan. Ya, jadi temperaturnya kan panas, dingin, maaf. ya, Kemudian mobil-mobil ini kan ada lap-lap pemanasan sebelum ke grid, Mas Yo. ya, Yang kita nggak nonton di TV adalah sebelum mobil-mobil itu parkir di trek lurus ini, mereka itu kan sebenarnya sempat keluar pit, muter lagi, ya. masuk jalur pit, keluar lagi sebelum akhirnya ngambil tempat di grid sebelum pemanasan. Jadi mereka punya reconnaissance lap namanya, 15 menit untuk nyoba sistem cek, kemudian memastikan kondisi-kondisi macam-macamnya baik. Jadi mereka itu keliling, tapi nggak bisa lewat trek lurus kan, karena itu dipakai persiapan grid dan lain-lain. Jadi mereka melewati pit lane, lalu keluar lagi keliling, masuk lagi beberapa lap untuk ngecek mobilnya. Nah saat itu Red Bull menyadari kalau ban hard itu nggak mungkin bisa dipakai. Karena mereka muter pakai ban soft aja, bannya nggak mau panas. Sulit membuat ban itu panas. Kemudian mereka memutuskan di grid. Jadi saat di grid mau start itu baru diputuskan kita pasang ban soft untuk start. Aslinya mau pakai ban hard, Mas.
Aslinya ya. mau pakai ban hard, ya. Logis karena di belakang ya. Karena start di belakang. Aslinya mau pakai ban hard, itu diakui sama Horner. Mereka akan start pakai ban hard, tapi ketika lap pemanasan itu kok ban softnya nggak bisa panas, tim ini memutuskan kita pakai ban soft. Keputusan terbaik Gila yang dilakukan. Nah, di depan ini variasinya banyak. Russell pakai ban soft. Kenapa? Untuk mengamankan posisi startnya supaya ketika start dia tidak disalip oleh dua Ferrari ini yang diasumsikan lebih cepat. Ya. Dua Ferrari juga nggak salah mungkin pakai ban medium. Ya, medium. Kan itu yang paling fleksibel nanti. Norris pakai ban soft. Hamilton beda dengan Russell. Jadi ini Mercedes punya dua strategi berbeda. Hamilton pakai ban medium karena memang ban medium harusnya yang paling fleksibel. Jadi ban soft itu ban lap 16 sudah harus pit stop, ban medium mungkin sampai lap 20-an kayak gitu. Tinggal membagi dua stop 70 lap. Nah, variasi ini kan kelihatan kemudian kan yang pakai ban soft kan akhirnya harus pit stop duluan, tapi itu kan ternyata juga lebih baik gitu. Nah, yang membingungkan Ferrari kan kenapa kok pit stop keduanya pasang ban hard gitu. Padahal sudah kelihatan kalau Alpine ketika ganti ban hard makin berantakan. Nah, tapi mungkin Ferrari pede, mobilku kan bukan mobil Alpine. Mungkin mobilku pakai ban hard nggak masalah. Binotto bilang mungkin 5-10 lap pertama mungkin agak pelan, tapi setelah itu kita bisa mengimbangi ban medium atau bisa lebih cepat karena kan waktu Leclerc pit stop itu masih sisa 30 lap. Tapi akhirnya kan kembali lagi juga pasang ban soft. Nah, yang aneh lagi di Ferrari adalah kenapa kok nggak eksperimennya pakai Sainz? Sekali lagi, prioritasnya siapa di Ferrari ini? Leclerc atau Sainz? Kalau memang mau pakai ban hard, pasang Sainz. Jadi kalau Sainz belepotan, Leclerc tidak jadi korban. Dan Leclerc sendiri sudah bilang di pit wall setelah lomba, dia kayak susah mau ngomong apa, tapi dia sudah ngomong, saya masih pengen pakai medium ini, saya bisa perpanjang ban medium ini. Siapa tahu nanti di akhir pakai soft. Karena kan harus pakai dua kompon yang berbeda. Jadi kalau start medium, pit stop pertama ganti medium, pit stop kedua kan harus hard atau soft. Ya. Nah ini kenapa kok meskipun softnya bekas ya, tapi mungkin lebih baik daripada pakai ban hard. Karena ban hard ini benar-benar kayak di atas es katanya. Oh iya. Nah ini yang kenapa kok nggak Sainz? Malah yang pinter kan kubunya Sainz. Loh, Leclerc nggak bisa. Nggak, kita ganti soft aja. Malah Sainz poinnya lebih banyak lagi dari Leclerc. Jadi, satu, Ferrari ini pertanyaannya adalah persiapan sebelum lomba, memikirkan strateginya seperti apa, simulasi-simulasinya. Dua, prioritasnya siapa, Sainz atau Leclerc? Ini masih belum tegas dari kemarin-kemarin nih. Kemudian yang berikutnya, kenapa masih memaksakan ban hard? Di saat tim-tim lain menghindari atau malah kelihatan terbukti Alpine berantakan misalnya. Ini kan saya jadi banyak riset lagi soal tim strategis ini. Ini mereka cara berpikirnya seperti apa? Kemudian kapan keputusan itu dibuat? Siapa saja yang bisa membuat keputusan itu bersama? Nah ini pertama saya pengen nunjukin orang satu dulu. Jadi teman-teman Ferrari ini pimpinan strateginya Ferrari, orang Spanyol. Minggu depan ulang tahun, tanggal 6 Agustus, ulang tahun ke-44. Jadi jangan-jangan sebelum ulang tahunnya sudah diganti nih nanti. Namanya Iñaki Rueda ya, Ignacio Rueda, orang Spanyol. Ini orang yang chief strategisnya Ferrari. Setelah lomba, Binotto masih membela timnya. Dia bilang, ya ini masalahnya tetap mobil kita tidak cukup cepat. Ya kita tahu kalau mobilnya cepat pasti nggak ada masalah dalam segala hal kan Mas Jo. Tapi kalau mobilnya pas-pasan atau hampir kan elemen-elemen lain harus menjalankan juga untuk memastikan mobil ini meraih hasil maksimal gitu. Nah ini saya yakin akan ramai di Italia setelah dalam masa liburan ini. Liburannya nggak tenang semua ini kayaknya. Karena harus ada teriakan-teriakan untuk ini harus ada revisi gitu. Kita mungkin sudah nggak bisa juara dunia tahun ini, tapi kita harus memanfaatkan sisa musim ini supaya tahun depan kita tidak menghadapi hal-hal seperti ini lagi. Mungkin kan kayak gitu. Betul. Jadi gunakan sisa musim ini untuk nyoba misalnya struktur baru atau apa. Ini kasihan ini Rueda ini karena kan pada dasarnya dalam beberapa tahun terakhir mungkin dia mungkin bekerja dengan sangat baik, tapi saat under pressure perebutan juara dunia ini kelihatan gitu. Oh, siap ya.
kelihatan. Nah ini yang soul searching. Tapi ini kan juga nggak mungkin hanya dia. Ini harus ada elemen-elemen lain kan. Misalnya lingkungan manajemen lainnya seperti apa. Pembalapnya juga harus punya input dong. Maksudnya Leclerc nggak bisa aja menyerahkan segalanya kepada tim strategis kan. Leclerc juga harus mungkin lebih tegas. Enggak, misalnya ganti ban hard, enggak, aku mau pakai terus ban medium ini. Kan dia yang nyetir. Disuruh box, nggak usah box saja, terus saja gitu kan. Kayak yang dilakukan Sainz kan. Sampai ada guyonan katanya ahli strategi terbaik di Ferrari sekarang itu Sainz gitu. Karena dia bisa nolak strategi timnya. Nah, ini yang harus jadi, ini kita nggak bisa nyalain satu orang. Pasti kultur sistem di situ seperti apa. Ya. Ini yang terjadi di Ferrari. Tidak tahu cara bekerja Ferrari seperti apa, sistem planningnya seperti apa. Kemudian saat ada hal-hal seperti kemarin, yang membuat keputusan terakhir itu diskusinya dengan siapa dan harus bisa di-overrule nggak? Nah ini kan manajemen Mas Yo. Manajemen kan kita harus percaya pada manajer tadi, tapi sistem overallnya kan harus baik gitu. Nah ini yang sangat berat di Ferrari gitu, karena kalau kita lihat ini foto pit stopnya kan, ketika pasang ban hard ini yang seluruh dunia tifosi langsung bilang ngapain? Ini kan sama kayak bunuh diri kan ini. Ngapain gitu? Ya. Ngapain pasang ban hard? Satu masih 30 lap. Kalau memang bannya bisa dipaksa 5 lap lagi kan siapa tahu. Saya nggak tahu diskusinya Ferrari seperti apa gitu. Ya. Nah, ini sisi Ferrari yang saya yakin dalam beberapa minggu ke depan akan rame pembahasan tentang struktural manajemen dan cara bekerja, akan ada evaluasi total, dan Binotto mungkin harus kejam dalam hal ini untuk menentukan ke depannya seperti apa, siapa yang memutuskan, pembalap boleh ngambil keputusan atau tidak. Ini kan harus yang nyetir kan pembalapnya juga gitu kan. Ya. Kalau dia ngerti, ya berarti kan Leclerc juga kita salahin. Berarti Leclerc nggak cukup pinter untuk menganalisa juga gitu. Prosesornya kurang untuk jadi juara dunia mungkin kan. Kan Michael Schumacher jenius, Ayrton Senna jenius. Nah ini kan kita harus tunggu sikap Ferrari setelah ini gitu. Karena kalau enggak ya ini akan cubit-cubitan terus. Ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Nggak bisa menang-menang akhirnya. Nah, sekarang kita ke Red Bull, Mas Yo. Benar, Sa. Diulangi yang orangnya tadi, Sa. Yang orang Spanyol tadi, Sa. Oh. Ini menarik, ini, Sa. Ini kita analisa dari kultur ya. Ini kan dari Spanyol. Ya. Kenapa dipakai Ferrari yang logonya kuda? Spanyol itu kan matador. Harusnya Red Bull yang ngambil. Nah, ini dari Italia ada Polo udah terkenal gitu kan. Ini kan harusnya psikologis kayak ini perlu. Salahnya harusnya ke Red Bull ini, karena dari Spanyol biasa matador kok dengan sapi. Red Bull kan bilang jangan di sana aja. Red Bull ya. Kenapa? Saya dulu dari Jaguar itu menjinakkan Jaguar juga sulit. Ternyata lebih gampang menjinakkan sapi kan. Oke, jadi strategi ini memang kelihatan sekali ya semalam ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, saya juga jujur ya, ini Lewis Hamilton bahaya loh ini. Ketika dia mendekat, ini loh kelasnya Mercedes kalau membuat keputusan. Ini mobil maaf tidak sekencang itu gitu kan. Iya kan, luar biasa, dan dampaknya kan juga ke yang lain, kayak tim kayak Haas yang pakai hard akhirnya turun semua. Yang Mick sudah dari 12 akhirnya turun, Magnussen turun juga semuanya. Ini sebenarnya nggak ada salahnya saya kalau melihat semuanya matanya kebuka, siapa memakai apa, kondisinya bagaimana, atau memang perlu tim 1-2 Sa? Mas Dewo, untuk membentukkan strategi itu bukan satu orang, itu satu tim, dan satu tim itu bukan hanya chief strategis, tim principal, race engineer, dan pembalap, bukan 5 orang, puluhan orang. Nah, sekarang saya pengen cerita. Karena gara-gara ini kan kita lihat bagaimana tim F1 itu bekerja. Ini hanya 2 mobil di jalan, tapi yang kerja sekampung itu ya, ini yang saya maksud. Ini sebelum kita ngomongin strukturnya itu, dan pasti di Ferrari nanti masalahnya di struktur sebelah mana, kita bisa cek. Saya pengen nampilkan cewek satu ini, namanya Hannah Smith. Smith itu nama suaminya, nama aslinya Hannah Macmillan, orang Inggris. Dan inilah
direktur strateginya Ferrari. Red Bull. Direktur strateginya Red Bull, perempuan. Sudah 13 tahun di Red Bull. Sejak magang lulus kuliah, sudah kerja di Red Bull, kemudian jadi di engineering, lulusan mechanical engineering, jadi ini mekanik, terlatih sebagai mekanik di universitas, terus naik, dan dia sebenarnya mulai mencolok tahun 2019 waktu Verstappen menang di Brazil. Itu keputusan dia untuk pit stop tambahan, kalau Anda mau nonton Brazil 2019, dan dia yang naik podium waktu itu, menerima piala. Tapi kan kita selama ini nggak pernah perhatikan lagi, baru tahun ini kita perhatikan lagi, ya ada orang ini di Red Bull. Jadi bukan sekedar Max Verstappen, Christian Horner, Adrian Newey, yang bikin mobil, yang nyetir, top management, tapi ada chief strategis yang kelas juga, yang sekarang oleh Red Bull juga mulai ditampilkan. Jadi bahwa tim F1 itu bukan hanya 1-2 orang, tapi satu tim. Hana sendiri juga tidak sendirian, karena dia di Red Bull itu dia tidak mungkin tiap lomba datang tiap lomba. Jadi yang dilakukan di Red Bull adalah gantian masuk. Lomba ini Hana, lomba berikutnya nanti ada orang namanya Will Courtney. Jadi ini tandeman terus selama beberapa tahun terakhir, tapi yang atasannya adalah yang ini. Jadi gantian gitu. Jadi kalau misalnya dia di sini, balapan berikutnya mungkin gantian Will-nya yang di sana kayak gitu. Tapi kenapa kayak gitu? Karena kalau yang satu di pit wall, maka yang satu ada di ruangan ini, Mas. Ini dari websitenya Red Bull kok. Ini bukan sesuatu yang rahasia. Foto ini ada di websitenya Red Bull. Kayak NASA, Mas. Ini kayak control room-nya NASA. Ini screen besar, ini timing. Mungkin di sini ada video-video lain bisa ditampilkan. Di sini mungkin nanti si Hanahnya duduk di sini kalau dia lagi di pabrik di Inggris. Di markas di Inggris, lalu di sini semua engineer tim strategi itu ada di sini semua mungkin. Apa tugas mereka, Mas? Ada yang khusus ngawasi semua kamera tim lawan. Jadi nonton khusus kamera dari mobilnya Hamilton misalnya, khusus dari mobilnya Leclerc. Kemudian ada yang pura-pura jadi engineer-nya Leclerc. Kalau aku jadi Leclerc, aku ngapain? Jadi dia nggak mikirin timnya sendiri, dia mikirin seandainya aku megang Leclerc. Seandainya aku megang Hamilton. Bayangkan ada berapa orang di situ. Misalnya kita tunjuk 10 pembalap yang kita ikuti hari ini. Kamu megang ini, kamu megang ini, kamu megang ini. Nanti kamu yang ngomong ke atas. Aku akan pit stop lap segini, karena itu yang paling cepat. Kemudian ada yang khusus ngawasi radio, percakapan radio. Ada yang khusus ngawasi percakapan radio. Ada yang nanti berkomunikasi dengan tim. Kayak pesawat ulang-alik. Ini di saat mobil di lintasan 2 itu tarung, puluhan orang, belasan orang atau puluhan orang di sini bekerja bersama dengan pit wall untuk membuat keputusan. Harus ngapain. Jadi kalau misalnya penasaran dengan Hamilton, maka dia akan tanya, yang pegang Hamilton bakal ngapain ini? Kalau aku jadi Hamilton, aku akan begini. Kamu yang pegang Leclerc bakal ngapain? Leclerc bakal kayak gini. Oke, kita kayak gini kalau gitu. Ini ada yang melakukan itu di markasnya Red Bull, dan ini di bawahnya Hana itu tadi. Nah, Hana itu sendiri juga bilang sebelum lomba, 3 minggu bahkan sebelum lomba, itu mereka sudah melakukan simulasi. Hungaria, temperaturnya kira-kira kayak gimana? Kemudian bannya Pirelli datanya seperti apa? Kalau pakai ban ini nanti seperti apa? Ban ini seperti apa? Loh, mobil kita ada update, kita ubah lagi datanya. Nanti ban ini seperti apa, ban ini seperti apa. Dia sendiri bilang ada miliaran kalkulasi katanya yang dilakukan, sehingga ketika datang ke sirkuit, dia itu sudah siap. Kalau safety car lap 13 kita ngapain? Kalau safety car lap 15 kita ngapain? Kalau kita pakai ban soft, safety car lap 10 kita ngapain? Kalau kita pakai ban medium, safety car lap 10 kita ngapain? Itu sudah ada basicnya semua gitu. Tinggal menyesuaikan dengan situasi. Jadi sudah ada A, B, C, D, E, F, Z, 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 Z itu sudah. Sudah ada aman semua. Sudah ada pegangannya semua ya. Memang kuncinya nanti ada di eksekusi, karena kan cuaca, hujan kapan, safety car kapan. Tapi itu semua sudah ada basicnya. Seandainya begini kita begini, seandainya begini kita begini. Nah, tinggal menyesuaikan dengan situasi. Kayak misalnya saat lomba kemarin, sebelum start ketahuan ban softnya nggak bisa panas ini, berarti jangan pakai hard, ya kan? Langsung kayak gini gitu. Itu keputusan-keputusan yang dibuat dengan cepat, tapi berdasarkan persiapan yang sudah matang. Gitu. Ya. Nah, Hana ngaku Horner kadang bisa veto. Kalau misalnya nggak percaya, Horner akan veto. Jadi sistemnya jalan, Mas Jo. Jadi sangat siap.
dia datang ke lomba ini, saat dia nyiapin lomba ini, will yang temannya tadi saat itu nyiapin lomba berikutnya. Jadi ini seamless kerjanya. Nah, tim F1 ngeri ya. Makanya kalau lihat ini kalau dia di ini gambar ini kan ada yang pegang Lewis, ada Leclerc, ada yang pegang siapa. Ya. Ini gajinya paling murah pegang yang pegang Ferrari. Gimana Ferrari? Bagong nanti santai aja. Paling santai Hana, Ferrari bagong. atau mungkin yang megang Ferrari malah paling pintar Mas Yo, karena saking bingungnya. Makanya itu mungkin juga mantan pelawak yang ditaruh di situ. Udah mantan pelawak, bukan Ferrari aja gitu kan. Oh ya, ini mungkin saya setuju dengan secara online kita kan Ferrari kan Formula One kan nggak mau perbolehkan kita untuk menghujat dan sebagainya. Ya. Kita harus belajar dari budaya Jawa Timur. Kalau misuh itu kan diganti buah-buahan, itu kan bagus. Jadi buahnya biar nggak tahu kalau kita sedang ngerasani sa. Oke, balik ke Hana sa. Memang Ferrari ini jambu memang. itu kalau jambu itu masih marah yang ringan. Kalau sudah bilang rujak, wah lengkap. Oke, kita ke Hana. Ini memang engineer ya. Engineer ya, lulusan mechanical. Saya juga baru baca juga, malah lebih belajar detail juga tentang siapa dia ini. Karena kan tim lain seperti apa gitu. Ini kebetulan gara-gara baca soal strategis. Ini strategisnya siapa? Aston Martin juga setelah lomba ini berhenti. Nggak tahu pindah kemana itu. Jangan-jangan ke Ferrari itu nanti. Cewek. Oh iya. Iya. Strateginya Aston Martin. Setelah lomba ini. Ya, cewek juga. Ya, mungkin itu yang ke Ferrari gantikan yang tadi mungkin. Tapi Ferrari pasti rame. Tapi bahwa ada perempuan yang bisa membuat keputusan seperti ini dan dipercaya penuh oleh tim untuk membuat keputusan. Ternyata Helmut Marko pernah memuji dia. Ini semua Hana gitu. Si Verstappen juga tadi malam bilang ini. Dia bukan hanya bilang boys, dia bilang boys and girls. Jadi buat cowok dan cewek yang membantu strategi ini kemenangan tim gitu. Karena memang keputusan eksekusinya di Hungaria itu pas terus gitu. Kapan pit stop, kapan enggak, pakai ban apa, keputusan last minute-nya. Nah, si Hana sendiri bilang memang kerjaan ini sangat under pressure karena dia harus harus tetap saklek sama planning, tapi harus siap memakai planning yang mana atau improvisasi dengan planning yang mana. Jadi tidak ada yang full improvisasi. Improvisasinya berdasarkan data, berdasarkan planning dan harus tegas. Dan yang dia suka adalah tim-tim ini percaya dengan saya. Kalau saya ngambil keputusan, mereka akan percaya. Jadi ini tim ini ya memang tim juara dunia ya Mas Jawa. Itu yang semuanya klik dengan pas gitu. Mercedes tadi Mas Jawa juga bilang Mercedes kan juga pas banget ngambilnya. Yeah. Yang ada Toto Wolff mungkin yang tegas. Ambil, enggak, ngalah, enggak, kayak gitu. Jadi ada hierarkinya jelas. Nah ini yang Ferrari harus soul searching ini, harus memikirkan seperti apa ini, kalah sama ini. Tapi benar saya, ya waktu Russell sempat kecewa dengan Perez waktu dipotong itu kan hak vetonya keluar dari Toto ya itu ya? Ya. Iya kan, seperti itu yang dimaksud ya, satu tim ya. Nah, Hana juga bilang, Horner juga ada veto itu, kan dia juga bisa bilang, enggak, diginikan. Ini ada gitu juga, jadi bukan berarti ini semua dia yang memutuskan, ini kan seperti tadi bilang, ini satu struktur memutuskan kapan pit stop itu yang kerja puluhan orang. Saya baru bisa nyadari sekarang saja, jadi kalau satu tim ada pimpinannya, supaya tidak ada pembisiknya, belajar dari Formula One. Sama pakai headset, pakai mic. Jadi nggak ada bisik-bisik. Kalau bisik sebenarnya dengar ya kan. Jadi si Christian Horner pimpinannya nggak ada yang bisikin. Karena apa? Kalau bisik-bisik dengar semuanya pakai headset dan pakai mic tadi kan saya. Ya, dan itu hierarki ngomongnya jelas Mas. Bukan berarti semua bisa ngomong bersamaan karena kan akan kacau. Yang bisa ngomong sama pembalap hanya race engineer-nya atau kadang diambil oleh Horner misalnya atau prinsipal. Tapi satu komunikasi, jadi harus ngomong ke sini yang ngomong ke sini. Jadi nggak mungkin misalnya engineer akan ngomong ke chief mekanik, baru chief mekanik ngomong ke mekanik khusus gitu. Jadi misalnya aku chief engineer, aku pengen setelan bannya diubah, aku ngomongnya ke chief mekanik. Nanti chief mekanik yang akan ngomong ban yang mana, aku ngomong sama ban belakang, aku ngomong sama mekanik ban belakang. Saya pernah ikut waktu itu ditunjukkan bagian belakangnya tim F1 itu di belakang garasi yang nggak kelihatan itu ada banyak juga yang pakai
monitor, wah ngelihat monitor pakai headset segala macam itu bilang ini khusus ngawasi temperatur mesin, ini khusus ngawasi gearbox. Ini sistem komunikasinya kan harus jelas kan, kalau nggak salah ada 85 earphone di tiap tim itu. Kembali ke pengalaman waktu kita masuk ke timnya, ke garasinya Caterham ya. Waktu Caterham Asa kan Caterham ya. Caterham Asa kan pakai apa? Pakai headphone. Apa yang dilakukan waktu itu? Apa yang dilakukan antara pembalap dengan chief engineer saya yang Asa pakai headphone, Asa dengarkan itu? Yang waktu itu karena waktu itu channelnya untuk tamu ya, jadi nggak semua bisa kita dengar. Yang kita bisa dengar cuma omongan dari chief engineer ke pembalapnya. Kan itu biasanya lebih general karena spesifiknya akan dari chief engineer ke mekanik dan lain-lain. Ya karena waktu itu hanya babak latihan, jadi kan kita pasti nggak boleh dengerin waktu lomba. Jadi hanya babak latihan, ya cuma bilang ya ini understeer, ini oversteer, ini ada apa, tolong diubah klik sedikit, nanti sayapnya diubah sedikit. Nah itu ada omongan-omongan seperti itu ada, tapi sangat umum, nggak mungkin detail, nggak mungkin detail. Tapi tim-tim ini kan punya channel radio F1 itu kan bisa diakses semua, makanya tadi di control roomnya Red Bull itu ada orang yang tugasnya dengerin lawan. Makanya kadang-kadang kan ada yang dummy kan, ada nipu kan. Box padahal enggak ya. Nah, iya. Itu untuk mancing tim lawan supaya kepancing kayak gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu juga sangat dilakukan. Ya, tapi bagus juga kita jadi ngomongin Red Bull nggak menghujat Ferrari ini kan. Tapi saya pikir pekerjaan chief engineer itu paling gampang ya, kalau pembalap udah ngomong siapanya understood. Understood. Gampang ya, nggak pakai bahasa Inggris Jesus jadi chief engineer, enak ini. nggak usah ikut nyetir. Kalau misalnya mau ganti baut suruh nyuruh orang ya Mas Yo ya, kan enak perantara itu Mas Yo. Ya oke. Ini strategi teman-teman jadi menarik. Kira-kira kalau di ranking strategi yang bagus, kira-kira aja lah, spontan aja, yang bagus untuk tahun ini, Karena kalau zaman Ferrari dulu kan kita sering kaget ya, ngapain Michael Schumacher disuruh masuk 3 kali, yang lain 2 kali. Nah, saya melihat, saya potong Michael Schumacher kan kayak Max kan, kamu pakai shock, berarti kamu targetnya setiap putaran harus berapa detik, berapa detik. Ini kan kayak robot, udah setel kayak robot. Nah, untuk strategi, kira-kira tim mana aja yang Asa tahun ini yang oke? Ya, karena yang paling tersorot Red Bull ya pasti Red Bull yang kelihatan luar biasa ini ya. Start dari 10 menang, sering kalah kualifikasi tapi menangnya paling banyak. Wah, menang berapa kali udah? 9 kali? 10 kali dari 13 lomba dengan mobil yang mungkin tidak secepat Ferrari. Itu kan berarti kan kemampuan tim dalam menentukan strategi bisa mengimbangi atau membantu mobilnya meraih kemenangan. Sedangkan Ferrari tahun ini seperti kita bilang kan Mas Yo, kalau Anda bertarung perebutan gelar juara dunia, segala aspek dalam tim Anda akan tersorot. Nah, Ferrari tahun ini terekspos kelemahannya di mana saja. Kita bahas minggu lalu ada 3 PR-nya Ferrari. Tadi malam strateginya kelihatan banget. Nah, nanti kita nggak tahu, jangan-jangan nanti di Spa Leclerc melintir lagi. Nah, ini ada banyak hal yang harus dipikirkan di Ferrari untuk memastikan tahun depan hal-hal kecil-kecil yang mematikan ini tidak berulang. Nah, tahun ini yang saya salut ya pasti Mercedes, maksud. Kan orang kelihatan hebatnya kalau kondisi sulit. Kita 7 tahun nggak pernah tahu Mercedes ini hebat strategi atau enggak. Karena kan terlalu gampang, dia mau 2 stop, 3 stop, 10 stop pun masih menang gitu. Tidak perlu pusing memikirkan gitu. Terlalu gampang ngambil keputusannya karena lawannya jauh. Tahun lalu kalah atau diimbangi oleh Red Bull, ya kan tahun lalu kan? Ya. Nah tahun ini di saat dia nggak bisa menang, mobilnya kan pas-pasan ini, nggak bisa gampang menang. Dan saya agak meleset ini karena saya kan sempat beberapa kali bilang Mercedes kalau menang di Hungaria, hampir Mas Yo. Saya tadi malam WA Mas Yo, ini kalau Russell menang prediksi saya benar. Sudah pole position, mimpin sampai lap 30-an, tapi kan finish nomor 23 ya, hampir lah. Tapi menunjukkan kalau Mercedes di jalan yang benar, dan tim ini harus menggunakan strategi dan eksekusi yang jitu untuk membantu mobilnya ke depan, karena murni kecepatan nggak bisa. Ini kecepatan nggak bisa.
harus eksekusi pembalapnya harus bagus. Hamilton luar biasa tadi malam. Russell juga menurut saya sudah optimal, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Memang situasi dia seperti itu. Dia kan kayak kayak apa ya, kayak kelinci yang apa, wortel yang taruh di depan yang harus dikejar sama yang lain kan begitu. Ya. Dia nggak bisa, dia harus memikirkan sekelilingnya, nggak bisa memikirkan secara lebih lebih luas. Hamilton yang lebih fleksibel, yang bisa menyodok ke depan. Nah, tadi malam Mercedes menunjukkan, dan di Prancis juga kan, dengan mobil yang seharusnya nggak bisa menang, dia bisa double podium 2 kali. Ini berarti kan, ya benar kata Mas Dewa tadi, Mercedes ini secara strategi ya sekarang muncul lagi kelasnya, kelihatan lagi kelasnya. Karena kalau enggak sulit membayangkan Hamilton bisa nyodok ke peringkat 2 kalau strategisnya pakai orang Ferrari kan mungkin. Jadi balap strateginya Ferrari ini untuk Formula One atau untuk balap drag race ya, saya bingung. Kalau kualifikasi kok jago gitu kan, satu lap jago. Ya itulah kan eksekusi 70 lapnya. Nah ini ngomong soal Hamilton, kita harus angkat topi untuk Hamilton, harus jempol. Dia 5 lomba terakhir podium terus, 3-3-3-2-2. Dan di mobil yang di sirkuit yang meliuk-liuk kayaknya lebih meyakinkan. Ini dalam hal ini ada Inggris, Prancis, dan Hungaria. Ya. Lomba berikutnya kan memang di Spa ya, mungkin agak berat karena itu lebih power, lebih cepat ya. Speed corner. Tapi setelah itu apa? Setelah Spa ada Italia, itu juga berat. Ya ini masih harus menunggu, mungkin di Singapura mungkin nanti Mercedes bisa lebih, Singapura atau Suzuka mungkin bisa lebih kompetitif lagi gitu. Atau ya, mungkin nyuri di Belanda, mungkin karena sirkuitnya yang karakternya meliuk-liuk. Nah ini yang saya kira Mercedes akan menang lah 1-2 lomba sebelum musim ini berakhir, dan mungkin Mercedes akan ngambil alih Ferrari di peringkat 2 kalau Ferrari terus seperti ini. Ini menyebalkan sekali Ferrari. Banyak, saya bisa membayangkan perasaan jadi tifosi aja. Ya, betul. Itu teman kita Heri Lomba bilang enaknya liburan 1 bulan ini kan enak, nggak usah mikirin Ferrari udah. Saking frustrasinya. Saya itu kalau mau jujur ya tifosi ya. Barang saya tas kerja, kaos, koleksi Ferrari. Cuman ya akhirnya karena saya juga punya aritmia, jantung saya nggak kuat ya. Lebih baik saya jagoin tim kecil aja, dapat poin bagus, kalah gitu kan. Bayangkan emosi loh teman-teman tuh kalau bayangkan. Iya. Tadi malam aja saya nggak ngefans Ferrari aja emosi lihatnya kayak gitu. Ini ya kan? Siapa ngambil keputusan ini? Maksudnya bukan berarti sok pintar ya. Saya kira bukan hanya saya kira teman-teman semua yang udah ngikuti F1 lama aja bingung lihat Leclerc pasang ban hard tadi malam itu. Maksudnya sepintar itukah Ferrari sampai memutuskan itu? Berarti kan, wah ini kan out of the box gitu kan, maksudnya bablas, nggak jelas keputusannya. Atau mungkin juga masih lupa, belum ada timnya yang ngawasi tim lain gitu. Maksud ada yang sudah ada Alpine sudah pakai ban hard, hasilnya seperti itu juga dia masih tetap ngotot pakai ban hard, itu kan juga menarik sekali gitu. Atau saking PD-nya dengan mobilnya. Pasti kan ada faktor begini, misalnya satu mungkin PD mobilnya Ferrari mungkin lebih bisa ngatasi ban hard itu, karena kan Binotto juga bilang mungkin 5-10 lap agak berat, tapi setelah itu bisa cepat. Mungkin ada pertimbangan itu. Kemudian ada pertimbangan juga, mungkin juga nggak ada pilihan, mungkin ban softnya yang tersisa mungkin nggak bisa dipakai, mungkin, atau terlalu mepet, atau kan nggak mungkin pakai medium lagi, sudah 2 kali medium, dia sudah harus ganti ban hard atau soft. Nah, Toto Wolff juga bilang Ferrari mungkin salahnya sudah sejak hari Jumat katanya. Sejak hari Jumat itu sudah kehabisan ban. Ya. Jadi sehingga dia tidak punya fleksibilitas ban saat hari lomba. Ya. Tapi kan kalau bisa jadi kayak gitu. Kalau kayak gitu misalnya kenapa nggak start pakai soft aja? Supaya fleksibel kan ke depannya. Ya. Berarti sekarang kita saya menarik sekali kalau beda zaman Formula One, zaman kita awal-awal, zaman-zaman saya awal-awal senang F1 dengan sekarang ini. Dulu itu kan karena ban tidak dibatasi sehingga Jumat itu nggak kita perhatikan. Sekarang kan kita perhatikan Jumat dia udah pakai apa, berapa lap dia di track. Kan kita lihat kemarin, saya juga sempat ragu ada masalah apa dengan Red Bull, nggak keluar-keluar dari kandang gitu kan. Ya. Dia kan di akhir-akhir aja selalu keluar gitu kan. Apakah sekarang ini strategi atau mungkin juga persaingan seketat itu sehingga keluar di track itu memang benar-benar dibatasi itu?
Kayak Ferrari ini kan jelas mobilnya kenceng, kenapa selalu tampil di apa? Selalu tampil di track saya. Kan ingat kita zaman Minardi dulu. Saya kenapa ya kalau di lintasnya selalu tim-tim kecil yang gurem yang keluar dulu. Asal bilang marketing Mas, kenapa? Biar disorot TV sponsornya, masuk akal kan? Ya karena kalau lomba dulu tim-tim kecil nggak ada yang nyoroti gitu. Jadi cari sorotan adalah saat babak latihan, saat situasi-situasi banyak nggak mau keluar, mereka keluar supaya ke syuting kamera gitu. Ya. Itu dulu trik-trik lama tim-tim papan bawah. Nah tahun ini era sekarang dengan jumlah ban dibatasi, kemudian mesin pemakaian semusim dibatasi, harus lebih hati-hati. Dan Red Bull kan ada masalah power unit kan memang, sehingga sebelum lomba kan Perez maupun Verstappen kan ganti PU semua, ganti power unit semua. Nah itu nanti akan ada konsekuensi, pasti nanti akan kena penalti di lomba yang mana, tapi sekarang sudah terlalu jauh. Verstappen nggak ikut 3 lomba aja masih mimpin klasemen kan. Ya, berarti semalam waktu wawancara setelah balapan, Hamilton menyampaikan selamat liburan musim panas untuk para penonton, itu juga termasuk untuk tim Ferrari ya saya, karena sudah liburan panas duluan dia ya. Liburannya kan ada mau liburan enak atau liburan nggak enak kan Mas. Liburannya panas ini ya. Tolong Indonesia, tolong dibantu sponsor Adem Sari atau Cabada, silakan. Mungkin Ferrari cocok dimasaki logo Adem Sari dan Cabada. Kasihan lihat Leclerc tadi malam Mas. Lihat Leclerc wawancara itu mukanya kayak ya. Ini tapi ya sekali lagi kan faktor pembalap juga masuk perhitungan itu. Kenapa dia nggak melawan? Kenapa dia nggak? Kenapa kok dia manut aja gitu? Ya. Tapi kalau nonton wawancara habis lomba itu kasihan lihat mukanya itu, suruh jawab ya nanti itu kita harus bicarakan di tim, nanti itu kita dalam hati dia kan mungkin ya jambu orang ini jambu kan kayak gitu mungkin. Kalau jambu Visma nggak apa-apa, itu malah tim balap yang hebat sekarang. Oke, memang Binotto harus ke Jogja, silakan belajar alih strategi dengan para sopir andong, dia pintar mengendalikan 2 kudanya, jadi silakan belajar ke Jogja bagaimana Anda mengendalikan kuda. Nah sekarang kita ke tim lain, kita perlu bahas ya. Jadi tidak boleh menghujat Ferrari kan Mas? Ya, tidak boleh. Ya. Pokoknya dari tidak menghujat terus dari tadi padahal. Oh enggak, kita enggak. Terus Ferrari bagus, tapi tim lain lebih bagus gitu kan? Kan nggak ada menghujat. Nah, mau dikemanakan McLaren ini setelah kita melihat Ricciardo kok begitu beratnya. Kemudian Alpine harus bagaimana juga untuk sisa ini. Ini kan kita bicara hadiah atau uang kembalian ke tim yang akan untuk pengembangan mobil selanjutnya. 2 tim ini bagaimana harus bagaimana? Ini masih ketat, saya nggak menyangka McLaren punya perlawanan di Hungaria, khususnya Norris. Saya pikir Alpine akan menjauh setelah ini, tapi ternyata McLaren masih ngejar peringkat 4 itu, karena bagaimanapun peringkat 4 duitnya lebih banyak daripada peringkat 5. 3 kan sudah hampir nggak mungkin kayaknya. Nah ini tinggal bagaimana persaingan, dan kalau lihat kemarin, Norris sudah menjalankan tugasnya. Ricciardo ini yang di belakangnya 2 Alpine ini yang kemarin senggolan lagi, dapat penalti lagi. Orang dia nggak kena penalti aja belum tentu bisa nempel 2 Alpine, kena penalti. Nah ini yang akhirnya McLaren seperti hanya 1 pembalap kan Mas. Ya. Itu yang nggak bisa. Kalau mau peringkat 3, peringkat 4 kan 2 pembalapnya harus fungsi semua gitu. Nah ini yang saya kira nanti ada kaitannya dengan nanti kita akan ngomong soal Vettel, karena kan Vettel akan pensiun di akhir musim. Nah itu akan bikin pasar pembalap jadi lebih open. Kalau kemarin misalnya ya Vettel lanjut, ya sudah, Alonso paling tetap di Alpine, lalu Ricciardo tetap di Mercedes, tidak banyak perubahan. Tapi dengan Vettel keluar dari Aston Martin, kan ada bargaining bagi Alonso, aku bisa ke sana loh. Atau Ricciardo, mungkin McLaren akan ngomong ke Aston Martin, ini pembalap kamu ambil, kan dia sisa hanya musim di kami. Kalau kamu nawari dia 2 musim, kan dia lebih milih 2 musim kontrak aman daripada 1 musim setelah itu anjlok. Takutnya kalau dia 1 musim lagi di McLaren, 1 musim di McLaren 2023 lalu performanya masih seperti ini, harganya hancur 2024. Tapi kalau dia diambil Aston Martin, dikontrak 2 tahun langsung, maka kan dia
gajinya tahun depan masih bagus, 2024 masih bagus, mungkin kayak gitu. Mungkin saya yakin di behind the scene ini sudah mulai terjadi negosiasi-negosiasi ini karena saya kira sudah kurang klop ya antara Ricciardo dengan McLaren, dan Ricciardo mungkin juga kalau terus di bawahnya Norris seperti ini dia akan dia masih prime Mas Yo, soalnya harusnya masih punya 5 tahun lagi di F1 kalau dia bisa memanage karirnya dengan baik kan, mungkin mending kayak Bottas saja gitu. Aku mau di Alfa Romeo tapi amankan aku 3 tahun. Iya. Nah, mungkin akan mikir seperti itu dan dia akan solid untuk Aston Martin. Ini kan pembalap hebat Mas, sudah menang berapa? 8 kali? Kan bukan pembalap biasa juga ini. Aston Martin itu pasti cari pembalap yang punya nama dan punya kemampuan kan. Betul. Pilihannya kan nggak banyak sekarang. Bisa ngerebut Alonso nggak? Tapi Alonso ini karakternya juga sulit ngaturnya. Jangan-jangan nggak cocok. Nah, Ricciardo ini kan karakternya baik, maksudnya ada lucunya, berkarakter gitu. Nah, humanis. Ngambil Mick Schumacher ke Aston Martin, terlalu berisiko juga. Butuh nama. Nah, saya yakin nggak mungkin Hülkenberg juga gitu. Jadi saya yakin ada negosiasi nanti dalam beberapa pekan ke depan. Ricciardo mungkin akan pindah ke Aston Martin, membuang kontraknya semusim dengan McLaren, digantikan kontrak 2 musim atau 3 musim di Aston Martin misalnya seperti itu. Alonso lalu lanjut lagi di Alpine, kemudian Piastri mungkin nanti ke Williams atau seperti apa. Jadi ini pertarungan Alpine dan McLaren ini bukan hanya perebutan poin di lintasan, tapi juga perebutan pembalap untuk tahun depan juga. Kalau sejauh ini saya masih merasa Alpine lebih meyakinkan karena punya 2 pembalap yang solid, berdekatan terus kan. Kompetitif terus berdua ini. Sedangkan McLaren hanya 1 kuda, sana 1 kuda di depan, dan itu untuk perebutan 5 besar nggak cukup. Ini semua gara-gara Vettel ya. Ini sebenarnya kalau ada punya waktu lebih banyak, pengen ngomongin Vettel lebih banyak, tapi kalau ngomongin minggu depan kayaknya juga udah terlambat. Kayak apesnya dia kalah sama tim strategisnya Ferrari kan trendingnya ini. Nah ya. itu. Iya, dan kalau kita mau, ini berita lagi sumber saya yang mengatakan ini benar ya. Dalam arti teman-teman kan selalu bilang Vettel ini pensiun gitu. Saya tidak percaya, makanya saya cari data yang valid. Benarkah Vettel pensiun? Kalau pensiun berarti kan dia pegawai negeri, atau kalau enggak dia sebagai staf. Dia kan pembalap, gak ada pensiunnya. Ya kan, itu salah. Yang kedua, Vettel mau kemana setelah ini? Ternyata Vettel mau bekerja sebagai pegawai hotel. Ini sudah sangat benar jawab ini. Karena sekarang dia dari Aston, ternyata dia mau pindah ke Sheraton atau kalau enggak ke Marriott ya. Kalian begitu. Tanya loh. Dengar dari Aston ya. Ke Marriott paling tipis lah gitu. Mas Dewa siap-siap ditelepon kemarin lo ya, karena banyak butuh hiburan di sana sekarang. Suasananya lagi panas di sana. Perlu Mas Dewo dimarahin lo. Ya, bagaimana dengan ini, masih ada waktu kita ngomongin sisa liburan ini akan dipakai untuk apa AlphaTauri? Ini AlphaTauri gila loh, dropnya nggak karu-karuan dibanding tahun lalu kan. Kemudian juga William kemarin sudah memberikan kesejukan ketika hujan, dia pole position. Itu luar biasa. Semua orang heboh. Ini gila nih Latifi nih. Oh iya, ini TV yang memang waterproof gitu. Dia satu-satunya TV yang waterproof, makanya dia bisa W1. Kemudian juga Hasa, 3 tim bawah ini yang kita harapkan seru, ternyata juga kemarin ikut-ikutan pakai ban hard, jadi nggak seru juga gitu kan. Ya kan, jadi kan nggak seru juga gitu kan. Nah kira-kira Asam melihat 3 tim bawah ini mau apa dengan sisa musim, karena peringkat itu menentukan hadiah atau duit yang diterima. Ya, jadi sekali lagi 3 minggu, 1 bulan itu kan bukan berarti liburan 1 bulan maksudnya ya. Liburannya paling 2 minggu. Bahkan mungkin efektifnya hanya seminggu. Setelah itu tim-tim harus bekerja lagi. Tapi saat liburan itu benar-benar markas itu harus shutdown. Nggak boleh ada yang bekerja di F1. Seperti itu ya? Saklek, harus libur. Nggak boleh ngantor. Gila, ya. Work at home mungkin nggak tahu ya. Tapi mungkin meeting di kafe di seberang kantornya kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas markasnya harus shutdown. Tapi ini kemarin juga diingatkan oleh Horner juga kalau nggak salah, bahwa setelah itu langsung ada triple header, langsung ada 3 lomba 3 minggu berturut-turut. Dan itu kan berarti butuh persiapan yang matang juga. Itu
habis libur langsung modiar gitu kan ya, langsung 3 minggu berturut-turut Mas Yo. Ini 2 minggu berturut-turut aja udah capek, apalagi 3 minggu berturut-turut. Jadi liburannya mungkin juga tidak terlalu nyenyak gitu. Apalagi buat Ferrari yang harus menentukan masa depan ini, bukan hanya sisa musim. Nah, untuk tim-tim papan bawah ya sekarang tinggal mereka pasti harus mengevaluasi satu target masing-masing, kita sudah dekat atau enggak. Kalau sudah dekat, sudah aman, ya sudah kita nggak perlu keluar uang lebih banyak lagi, stay di sini aja, mulai invest untuk tahun depan. Karena sekarang ini sudah mulai invest untuk tahun depan. Keputusan-keputusan regulasi harus segera diputuskan, karena mobil-mobil untuk tahun depan sudah harus diputuskan sekarang. September sudah harus mulai produksi biasanya. Minimal bagian-bagian tertentu. Nah, tinggal kita lihat klasemen aja Mas Yo, kalau kita ngomong kayak gitu. Yang rame pasti Alpine McLaren ini. Karena kan peringkat 4 dan 5 itu kan uangnya jauh lebih banyak daripada peringkat 7 dan 8 misalnya. Atau 9 dan 10. Selisihnya sangat banyak. Jadi pasti ini akan maksimal dua-duanya untuk mencari peringkat 4. Alfa Romeo, kenapa Mas? Alfa Romeo mungkin sudah jauh lebih dari harapan kan. Jadi mungkin sudah sangat puas. Tahun lalu peringkat 9 kan ya. Sekarang dia peringkat 6. Mungkin bisa disalip, tapi kalau ngelihat bawahnya ya nggak mudah juga untuk nyalip Alfa Romeo. Haas sudah melebihi segala ekspektasi. Kemarin udah nyoba mobil yang nyontek Ferrari. Mungkin itu udah pengembangan terakhirnya. Mungkin tahun depan aja kita kejar lagi. Kita sudah jauh lebih baik. Bukan paling bawah lagi. Sudah punya 34 poin setelah tahun lalu 0. Alfa Tauri yang memang jadi bulan-bulanannya tahun ini. Melorotnya banyak sekali. Ini yang pasti akan jadi evaluasi besar-besaran. Saya sih nggak terlalu ngefans sama Tsunoda ya, jadi nggak yakin masa nggak ada yang lain gitu. Kemudian Aston Martin sekali lagi punya uang banyak, punya juara dunia 4 kali tapi nggak bisa maksimal. Ini dia harus mikir, kita bisa ngejar Haas atau Alfa Romeo nggak? Kalau nggak, kan buat apa? Apa? Ya Williams mungkin ya sudah mancap di situ gitu. Nah, yang lo yang di atas ya Red Bull paling enak sekarang. Red Bull udah nggak usah dikembangin apa-apa, hemat uang, maksimalkan profit, kita kejar tahun depan. Kemudian Ferrari yang soul searching, Mercedes mungkin akan agresif karena kalau dia bisa improve tahun ini itu modal baik untuk tahun depan. Apalagi kalau masih bisa peringkat 2. Nah ini yang situasi di klasemen konstruktor seperti ini, karena yang menghasilkan uang itu klasemen konstruktor, bukan klasemen pembalap. Itu yang. Saat ini saya motong Asa, maaf tadi teman-teman saya sempat motong karena saya perhatiannya mungkin Asa belum menyebutkan juga dalam arti Aston Martin ke Alfa Tauri ini sangat mudah nggak gitu kan? Atau ke Haas? Ya, 7 poin dan 14 poin. Kayaknya gampang ya Mas Dewa ya kalau kayaknya, tapi Aston Martin kemarin cuma 1 poin. Balapan sebelumnya hanya 1 poin. 1 poin, sisa 9 itu 9 poin. Ya kalau yang atasnya nggak nambah poinnya. Itu yang masih menurut saya sulit lah. Mungkin nyalip Alfa Tauri mungkin bisa. Mungkin nyalip Haas mungkin bisa, tapi ke Alfa Romeo kayaknya sulit. Ya Evan Mania, tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol dan boleh ya saya di Jogja ini ketemu Mas Abid tuh nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan. Ya, jadi dia bekerja di Starbucks di situ pagi-pagi karena saya ada meeting di Jogja. Kepagian saya beli minuman di situ. Saya pakai masker yang sangat ketutup rapat. Saya ngobrol. Waktu membayar, Om Dewa nih bayar pakai apa? Saya kasih kartu debit kan nggak ada namanya. Saya ingat suaranya, apal sekali Om Dewa ini. Pemirsa main balap ya, pendengar main balap. Iya, saya dengerin main balap ini. Waduh, terima kasih ya. Saya nggak kira dulu kita tuh cuman pemain kampung. Saya dengan Asa kan cuma di Surabaya, yang nonton kita 75 orang udah gede banget, 50 orang udah gede banget gitu kan. Udah senang sekali. Sekarang kan channel ada di mana-mana, tapi kita juga tetap masih punya teman-teman hebat yang selalu memberi masukan kita di bawah. Ini kemudian juga masukan apapun, koreksi. Karena kita juga terbuka saya Asa mungkin juga kadang lupa sehingga kadang dikoreksi. Kita kan bukan pengamat full time Mas Yo. Ya betul. Makanya kalau saya ini Formula One jujurnya kalau saya ini cocoknya adalah di Alfa Tauri saya. Jadi kalau tanya Om Dewa ini tahun sekian banyak ngoreksi saya kalau saya ngasih foto tahun ini. Ya kan saya Alfa Tauri, Alfa, lu. Oh Mas Dewa, 1 foto terakhir Mas Dewa. Ini
Ya, Vettel karena Vettel akan pensiun, belum pensiun akan pensiun. Ini kita Ya. disepan kalau nggak salah 5 tahun yang lalu 2017. Ya ini Persebaya dan Ferrari kali pertama jersinya bersebelahan, kaosnya bersebelahan, polonya. Ini yang ini foto ini jadi lebih mahal sekarang Mas Dewo ya. Kita akan apa ya? Ini pembalap paling ramah yang mungkin kita pernah temui di F1. Ya. Ramah, kalau ditanya santai, kalau wawancara betah, ya karena saya sudah lama nggak liputan F1 nggak tahu siapa yang seperti ini sekarang. Jadi ya sebelum kita tutup episode ini takutnya nanti kita nggak sempat, mungkin nanti akhir musim kita akan ngomongin Vettel, Ya. tapi ya sedih juga dengar ada pembalap yang akan pensiun. Nanti saya simpan fotonya Mas Dewo waktu Vettel masih sangat muda dan lain-lain. Nanti mungkin kita akan simpan untuk berikutnya. Karena terlalu jauh bedanya Mas Dewo foto itu dengan sekarang. Maksudnya Mas Dewonya bukan Vettelnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana Vettel tanda tangan di gambar saya. Jadi sampai dia ketawa. Tapi yang jelas ini foto ini seharusnya sebelum ditampilkan asal koordinasi dulu ke saya. Saya pengen logonya Persebaya sebelahnya Aston Martin. Jadi kan keren. Aston Martin ya, sponsornya Persebaya. Sama-sama hijau. Ya. Sip. Jadi ya itu Mas Dewo, kita liburan nanti kita pikirkan minggu depan ngomongin apa. Moga-moga punya tema-tema yang menarik. Ya. Terima kasih kalau dikasih libur. Jadi saya juga kalau malam tidak perlu tidur dengan pegangan handphone. Kalau ada ide-ide langsung biasanya saya tulis gitu. Jadi kalau ada libur untuk main balap ya kita nggak akan tidur pakai handphone gitu. Tidur nyenyak. Atau kita kayak tim F1 aja kasih libur 1 minggu. Oke, nanti kita pikirkan yang jelas. Kita pengen hadir dengan berbagi. Saya juga kadang-kadang itu kalau melihat pertemanan kita saat ini, kadang-kadang muncul saya. Ini foto-foto ini tahun belakang saya ini kan foto tua semua ini. Bagaimana Hamilton tahun 2007, ya kan ada semua tanda-tanda. Kadang-kadang saya pikir kalau punya lebih dari satu, buat apa sih dibawa? Jangan kadonya Dewo. Sepertilah Ferrari yang selalu memberi berkah ke Mercedes. Gitu. Oke, bagaimana mainnya kita tutup. Sampai jumpa. Terima kasih dan silakan kalau ada koreksi apapun jangan sungkan-sungkan tapi tetap beretika seperti Formula One. Formula One juga harus boleh dikritik tapi beretika. Silakan bebas. Terima kasih teman-teman di belakang. Sehat terus. Sampai jumpa. Kita libur dulu 1 minggu.